Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, di sini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit informasi supaya teman-teman itu lebih aware, lebih peduli sama lingkungannya, terutama sama diri sendiri. Ini tentang kasus penipuan pinjaman online. Terima kasih. Sebagai orang bank, saya tahu proses pengajuan kredit itu seperti apa. Jadi kita coba contoh, kemarin saya iseng-iseng saya dapat banyak SMS tentang penawaran pinjaman online, dan saya coba iseng cek satu saya chat via WA, terus kemudian saya coba lihat gitu, ternyata ada unsur penipuan di situ. Dia cuma mengatasnamakan dari perbankan atau koperasi, tapi itu bukan orang sebenarnya. Kita cek. Halo guys, kita akan masuk ke kemarin yang saya chat-chatan itu. Pertama ada ini SMS ya, itu dari nggak tahu, saya sering dapat seperti ini. Iseng-iseng aja, kemudian saya cek ada pinjaman online tanpa guna dan bunga rendah 2% per tahun, minimal pinjaman 5 juta sampai 500 juta. Ini ada nomor WA nya, saya WA ke nomor ini kemarin, saya simpan namanya dengan nama pinjaman. Ini kita lihat sekilas ya di sini. Kalau kita lihatnya tampak meyakinkan kalau dari DP nya. Terus kemudian kita bisa lihat di sini ada infonya, ada jaminan yang harus disiapkan, semua kita tahu, foto pegang KTP dan lain sebagainya. Kemudian saya iseng nanya pertama kali siang, untuk bunganya berapa ya, saya dikirimkan seperti ini, tabel angsuran untuk 5 juta untuk 12 bulan itu hanya 425.000. Itu berarti teman-teman pinjam 5 juta, teman-teman hanya mengembalikan 5.100.000. Murah kan? Dan di ini ada kopinya dari KSP, Koperasi Sejahtera Bersama. Nih, lengkap. Oke. Terus ini juga saya tanya cara pengajuannya bagaimana, dikasihlah alamat yang di Bogor, pada KSP Sejahtera Bersama itu di Jogja ada. Kemudian saya DW lagi jumlah pinjaman dan jaminan yang harus disetorkan atau deposit sementara. Untuk pinjaman 5 sampai 10 juta, depositnya adalah 750.000. Kalau makin besar pinjamannya semakin banyak. Diwajibkan melakukan pembayaran biaya deposit sebelum berkas pengajuan pinjaman kami buat untuk kami input ke sistem komputer perusahaan, bahwa biaya deposit sementara itu bukan merupakan pembayaran, hanya pengganti tanda tangan Anda untuk pengajuan dana pinjaman di kantor. Ini maksudnya apa? Kita nggak tahu. Supaya dana pinjaman dapat cair. Jaminannya foto KTP, foto KK, foto kartu ATM, rekening, foto memegang KTP, sama menyelesaikan deposit sementara. Teman-teman hati-hati ya. 1, 2, 3, 4 ini adalah biasanya syarat kita untuk mengajukan pinjaman online. Yang kita bisa tahu kayak Redivo atau semacamnya, itu biasanya pakai ini. Jadi kalau teman-teman ngirim fotonya ke orang ini, nanti bisa jadi data teman-teman itu dipakai untuk pinjam ke pinjaman online yang lain. Berbahaya sekali. Ini hal yang pertama yang mencurigakan. Yang kedua adalah biaya deposit. Karena dalam sistem perkreditan itu tidak mengenal yang namanya biaya deposit. Memang ada sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh
para debitur atau yang pinjam, biasanya biaya provisi, biaya admin, asuransi jika ada. Namun itu dibayarkan ketika debitur melakukan akad kredit. Uangnya disiapkan di rekening tabungan dan sama pihak bank akan ditarik. Ya, sama pihak bank itu akan ditarik. Bukan kita store atau transfer, enggak, akan disemit, bukan seperti itu. Kemudian saya nanya, kan sebagian itu juga ada yang biaya kayak biaya admin, biaya provisi, asuransi itu bisa diambilkan dari rekening. Itu juga ada yang sebagian seperti itu. Saya nanya, biaya deposit bisa tidak dipotong dari pencairan? Itu tidak bisa dipotong dari pencairan, fix. Ini penipuan, karena ketika Anda sudah setor deposit, Anda tidak akan mendapatkan uang pinjaman, tapi Anda dapatkan kerugian. Hati-hati dengan pinjaman yang dari SMS atau dari email dan sebagainya. Kalau mau pinjam, mau kredit, lebih baik hubungi saja pihak bank atau pihak perbankan yang ada di kota Anda, yang sudah ada kantornya, yang sudah ada namanya gitu. Sekali lagi, ini hanya mengatasnamakan KSP Sejahtera Bersama. Ini bukan KSP itu, tapi yang mengatasnamakan saja. Oke? Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sedikit tadi salah satu uraian dari saya. Semoga bermanfaat dan himbauan kepada teman-teman semua untuk lebih berhati-hati terhadap seluruh penawaran pinjaman yang sifatnya lewat SMS maupun lewat media online, karena itu sangat berbahaya dan beresiko. Hindari foto KTP, apalagi foto buku tabungan, apalagi sambil memegang KTP dan buku tabungan atau memegang KTP saja. Hindari, karena itu bisa jadi celah untuk orang lain mengatasnamakan Anda di pinjaman online. Hati-hati. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.